Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak Bahamar dengan NIM 1930202160. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Fatimah Hania Al-Kaf mengenai daripada masuknya tarekat ke Indonesia. Adapun masuknya tarekat ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ketika wilayah Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan melalui perdagangan dan kegiatan dakwah. Adapun sumber-sumber Cina menyebutkan ada pembangunan pemukiman Arab dan boleh jadi pemukiman Muslim di pesisir barat Sumatera pada tahun 54 Hijriah atau 674 Masehi. Wilayah ini merupakan rute perjalanan perdagangan penting Arab dan Cina serta pelabuhan strategis bagi pedagang Arab, India dan Persia. Gelombang perpindahan besar-besaran umat Islam berikutnya terjadi pada tahun 264 Hijriah atau 878 Masehi yang mengakibatkan pemberontakan Huang Chao di Cina Selatan, di mana sekitar 120 atau 200 ribu pedagang dari barat sebagian besar umat muslim yakni dibunuh. Sebagian yang selamat melarikan diri ke Kalah di pesisir barat semenanjung Malaysia serta di San Fochi yakni di kota Palembang. Perkampungan perdagangan muslim lainnya disebutkan terletak di Champa pada tahun 430 Hijriah atau 1039 Masehi dan di Jawa pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sungguh banyak perkampungan muslim terkesan tidak ada kegiatan dakwah yang menonjol hingga akhir abad 7 Hijriah atau 13 Masehi. Gerakan dakwah muslim telah berjalan di pesisir timur Jawa di wilayah Gresik yang dipimpin oleh Maulana Ibrahim yang merupakan keturunan dari Zainal Abidin, yakni cucu dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon dia tinggal di Jawa sebagai juru dakwah selama lebih 20 tahun yang diteruskan oleh anak keturunannya seperti Sunan Giri, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ada pendapat Islamisasi Jawa tidak lepas dari peran penting Malaka. Sebagai contoh, Sunan Giri dan Sunan Bonang belajar di Malaka kurang lebih 1 tahun di bawah bimbingan Syekh Wali Lanang. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, Aceh menjadi penerus sebagai pusat perdagangan muslim. Aceh mencapai puncak dalam bidang militer dan kekuatan perdagangan serta menyaksikan pertumbuhan tasawuf yang melahirkan zaman keemasan peradaban Melayu, khususnya menyangkut intensitas kehidupan intelektual dan spiritual. Selama itu hiduplah sufi-sufi Melayu yang besar seperti Hamzah Al-Fansuri dan Syams Al-Din Al-Sumantrani, dan diikuti oleh figur-figur sufi seperti Nur Al-Din Al-Raniri dan Abdul Rauf Singkar. Melalui sejumlah tulisan dan penyebaran tarekat-tarekat sufi, mereka memberikan kontribusi signifikan pada islamisasi kepulauan Nusantara di Indonesia. Yakni selanjutnya aliran-aliran tarekat dalam Islam. Yang pertama yakni aliran Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 470 Hijriah sampai 561 Hijriah. Yang kedua aliran Syadiliyah didirikan oleh Abu Al-Hasani Al-Syadili pada tahun 593 Hijriah sampai 656 Hijriah. Yang ketiga yakni tarekat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahuddin An-Naqsabandi Al-Awisi Al-Bukhari pada tahun 1389 Masehi di Turkistan. Yang keempat yakni tarekat Yasafiyah dan Khawajagawiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Al-Yasafi pada tahun 562 Hijriah. Yang kelima yakni tarekat Khalwatiyah yang didirikan oleh Syekh Umar Al-Khaltawi pada tahun 1397 Masehi. Yang keenam tarekat yang didirikan oleh Abdullah bin Shattar dari India. Yang ketujuh tarekat Rifa'iyah, tarekat yang didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Ar-Rafi' pada tahun 1106 Masehi sampai 1182. Yang kedelapan yang tarekat Qadiriyah wal Kasabaniyah yang didirikan oleh Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Yang kesembilan yakni tarekat Samaniyah didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi As-Sammah pada tahun 1130 Hijriah sampai 1780 Hijriah. Yang terakhir yakni tarekat Tijaniyah, tarekat didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani pada tahun 1150 Hijriah sampai 1737 Hijriah. Saya yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata, mohon maaf. Pada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.